Di beberapa hari yang lalu, gue mendapatkan DM dan juga mendapatkan pesan dari teman-teman terdekat gue untuk gue membahas tentang staf khusus presiden. Nah, mengacu pada peraturan presiden nomor 3 tahun 2011 tentang staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden, yang di sana berbicara tentang tugas staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden untuk membantu presiden dan wakil presiden, yang dalam hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sekretariat kabinet. Di sana juga berbicara tentang tupoksi dari masing-masing tugas staf khusus tersebut. Ada yang bergerak di bidang sosial, ada yang bergerak di kebijakan publik, ada yang bergerak di ekonomi kreatif, maupun ada yang bergerak di bidang keagamaan. Cuma, gue nggak akan membahas tuntas nih tentang regulasi yang ada. Tapi, belakangan ini muncul nih narasi dan juga wacana tentang staf khusus presiden milenial. Gue tahu nih, pasti kalian udah tahu arahnya kemana. Nah, dari wacana dan juga narasi yang muncul di publik, di jagat sosial media, mulai bertebaran tentang pembubaran staf khusus presiden milenial. Gue secara mendasar boleh bilang dong bahwa kritik itu boleh, tapi yang membangun. Menyerang itu juga boleh, tapi yang beredukasi. Ketika muncul politik kepentingan maupun juga kekuasaan yang berdasarkan dari dua staf khusus presiden milenial di sana, itu artinya mereka mempunyai tugas dan bidangnya masing-masing. Mungkin barangkali ada yang bergerak di ekonomi kreatif maupun ada yang bergerak di publik. Artinya, ketika staf khusus presiden milenial ini 7 orang mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing, namun kemudian ada kekeliruan dari sebagian staf khusus presiden, kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semuanya salah. Karena apa? Karena masing-masing dari mereka mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing. Kayak misalnya OSIS aja lah. OSIS itu punya divisinya masing-masing, punya bidangnya masing-masing. Artinya sama, bergerak di sana. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ketika staf khusus presiden milenial ini dibubarkan itu menjadi solusi yang solutif? Kan enggak juga. Artinya sesuatu yang dibubarkan itu harus kita lihat dulu bagaimana dengan pengelolaannya ataupun bergeraknya pada bidang apa. Sama halnya dengan staf khusus presiden. Ketika wadah ini ada 7 orang namun 2 ada kekeliruan, apakah semuanya harus dibubarkan? Saya rasa enggak. Sama halnya kita makan nasi penuh nih di nampan, yang memang suasana perut kita udah lapar banget. Terus nasi itu kejatuhan tai cicak nih pada sebagian dari nampan itu aja. Apakah kemudian nasi yang ada di dalam nampan itu semuanya kita akan buang? Saya rasa enggak. Kita hanya membuang sebagiannya aja. Atau yang barangkali nanti kemudian kita ganti dengan yang baru pada sebagian yang hilang itu. Nah, sama halnya dengan staf khusus presiden milenial. Mereka itu sudah mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing. Cuma kalau harus dibubarkan, lalu kemudian apa kritik yang bisa membangun atau bagian dari solusi yang solutif? Artinya, ini menjadi matahari bagi kita bersama. Kenapa kemudian saya bilang menjadi matahari kita bersama? Karena boleh jadi keberadaan teman-teman pemuda yang sekarang ada di pemerintahan, yang sekarang masuk dalam sistem, itulah bagian dari kita yang kemudian mereka-mereka lah yang bisa mewacanakan dan juga mendiskusikan apa yang menjadi kegelisahan anak muda yang bisa bicara langsung sama presiden. Nah, lewat mereka lah menjadi harapan-harapan kita yang barangkali pada saat ini memang pemuda sedang harus bergerak pada ruang-ruang pemerintahan dan juga masuk ke dalam sistem. Artinya, boleh kritis, tapi lagi-lagi kritis yang membangun loh ya. Boleh juga menyerang, tapi menyerang yang beredukasi. Itulah barangkali yang menjadi asumsi saya yang pada akhirnya saya boleh bilang bahwa ini menjadi alasan kenapa staf khusus presiden milenial itu nggak harus dibubarkan. Tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Karena lagi-lagi mereka yang bergerak di bidangnya masing-masing tidak bisa digeneralkan begitu aja. Kita tahu di beberapa waktu yang lalu ada ramai-ramai lembaga atau organisasi yang dibubarkan. Apakah itu menjadi solusi yang konkret? Enggak. Tapi ternyata kemudian ide-ide besar itu bergerak karena sifatnya ideologi, barangkali begitu. Ataupun dengan tugasnya masing-masing. Kayak misalnya ada yang bergerak di disabilitas, ada yang bergerak di keagamaan, ada yang bergerak di ekonomi kreatif. Mereka semua punya tugasnya masing-masing. Jadi kekeliruan yang ada silahkan dikelola dan diperbaiki dengan baik untuk dibenahi. Bukan berarti dibubarkan. Marilah bijak dalam berpikir. Kira-kira begitu buat gua. Terima kasih banyak.